Halo, bersama dengan saya lagi, Mr. K. Kita akan mengulas mainan lawas saya sepuas-puasnya. Oke, hari ini saya akan membawa sesuatu yang berbeda. Ya, ini juga mainan lawas saya, tetapi ini cukup berbeda itu karena hanya satu-satunya produsen yang membuat. Dan tidak ada lagi produsen lain yang membuat untuk produk ini. Yaitu apa? Yaitu dari produknya Sculpt Lab. Ya, dari Sculpt Lab. Ini pabrikan, saya juga tidak tahu apakah ini pabrikannya hanya sekali bikin lalu dia ganti nama pabrikan, karena ini bukan asli dari perusahaan yang legal, maksudnya bukan perusahaan yang asli gitu ya. Kayak Bandai gitu kan asli gitu kan. Jadi produknya pun berlicense. Kalau membuat Gundam ya Gundam punyanya Bandai juga ya. Jadi license-nya ya Bandai gitu. Nah, jadi otomatis mereka bisa memproduksi sendiri dan tidak perlu ya izinnya ya sama perusahaan sendiri. Tapi kalau dicetak atau dibuat oleh perusahaan lain tentu saja itu akan ilegal kalau tidak ada izin ya. Dan ya, banyak sekali kan produsen-produsen yang habis cetak sekali, buat produk sekali, habis gitu hilang. Termasuk yang ini, saya cari produknya yang kedua itu sudah tidak ada lagi. Tapi produk ini cukup cukup lumayan ya. Dan banyak di pasaran sampai sekarang pun kalian tetap bisa membelinya. Cuman harganya bervariasi. Kalau dulu saya membelinya sekitar 1,8 1.850.000-an gitu ya. Itu dulu pada saat tahun 2020. Ya, sekitar tahun 2020, entah bulan apa saya lupa. Tapi yang pasti di tahun 2020 harganya segitu dan sekarang mungkin akan bervariasi gitu ya. Karena ini sudah tidak dicetak lagi, tinggal sisanya aja. Apabila ada yang mau menjual dan kalian tertarik, silakan dibeli. Oke, kita langsung saja ambil, yaitu adalah ini. Nggak kelihatan di sana ya. Ini berwarna ungu Ini orange gitu ya. Dan ini kotaknya orange. Di sini tertulis Sculpt Lab Production. Production, betul ya? Sculpt Lab Production. Tuh kan. Sculpt Lab Production. Ya, jadi ini produksinya Sculpt Lab dan yang di produk ini adalah MK2. Jadi MK2 hook ke band ya. Tapi kalau di sini karena dia mungkin tidak terang-terangan meniru persis itu ya, maksudnya tidak terang-terangan kalau produknya Bandai diproduksi oleh dia Sculpt Lab, maka dia kasih nama Perisorius internigrans gitu ya. Tidak tahu kelihatan enggak ya di sini ya. Perisorius internigrans, dan dia boxnya tidak full berwarna color supaya mentransparankan di box luarnya. Kalaupun ini emangnya efek ya, mungkin kalau di luar dicetak dilihat oh ini ternyata mainan ya dianggap palsu gitu mungkin ya. Tapi kadangkala ketika orang yang nggak pintar-pintar banget gitu, dia pasti ngiranya ini bukan apa ya, paling mainan-mainan kacangan atau mainan-mainan biasa. Tapi ini harganya mahal ya. Dan pada saat beli ini, harga metal build-nya Gundam itu kurang lebih ya harganya 2 jutaan. Ya, jadi sebetulnya sama ini nggak selisih banyak gitu ya. Yang ini 1,850, sedangkan metal build yang saat itu dijual sekitar 2,5 sampai 2,7 juta. Itu ya. Itu kalau metal build. Tapi Bandai tidak membuat MK2 Huken Band gitu ya. Nah, MK2 Huken Band ini itu Gundam dari mana? Karena serial Gundam itu cukup banyak gitu ya. Nah, yang khusus ini Huken Band itu karakter Gundamnya diambil dari sebuah game kayaknya ya, yaitu Super Robot Wars gitu ya. Super Robot Wars. Jadi ya ini salah satu yang menjadi pionirnya di permainan game tersebut, dan ini cukup dikenal gitu ya, dan orang-orang banyak yang suka juga sama yang ini.
Nah, saya pun juga baru kenal ketika melihat Scoop Lab ini gitu ya. Scoop Lab ini saya ambil dari mana gitu ya. Kalau sekarang di toko online kalian bisa mendapatkan ya. Tapi Scoop Lab ini waktu itu saya dapatnya dari Hong Kong, langsung dari Hong Kong. Dan harganya saat itu sekitar ya kalau misalkan dirupiahkan ya kurang lebih 1,8 jutaan gitu ya. Ya tadi 1,85 gitu ya. Itu yang ketika dikonversi. Tapi kalau sekarang saya lihat apa ya? Ini belinya di Hongkong tapi di apa ya? Sebenarnya pada saat itu masih awal-awal pandemi gitu ya. Jadi ketika itu masih belum begitu banyak yang ya ini enak dikirim gitu sudah langsung. Saya tidak pakai ini karena kalau saya bawa lewat airport gitu pasti akan kena cas gitu ya. Jadi enak pakai kirim, murah, jatuhnya juga ya sebetulnya lebih murah harganya kalau kita beli langsung di tempatnya di Hong Kong sana gitu ya. Tapi kalau misalkan pakai pengiriman dan apa sebagainya jatuhnya ya 1,8 ya. Jadi 1,8 lah sampai 1,85 gitu. Ya, tapi kalau kalian tidak biasa, mendingan beli langsung aja deh di toko online. Harganya kurang lebih sama kalau sekarang saya lihat. Oke, kita langsung saja tidak berlama-lama. Sudah beberapa menit bicara tentang ini. Scoop Lab saya juga tidak tahu karena sudah sampai saat ini juga sudah nggak ada produk-produknya lagi. Jadi ini adalah satu-satunya produk. Mungkin ya, siapa yang tahu mungkin habis memproduksi ini, semua diproduksi, terus kemudian ternyata sudah ketangkep gitu ya, jadi sudah nggak ada produk lagi. Oke, kita langsung saja buka. Ini masih segel semua, segelnya ya biasa ya, dia kayak stiker gitu ya. Oke, ini saya cabut, saya tidak gunting ya, sebetulnya bisa digunting sih. Oke ya, oke, kita lihat. Kita buka, ini baru pertama kali saya membukanya gitu ya. Ini karena ketinggian jadi agak pesok sedikit. Jadi ini dalamnya ada blister dan ini ada styrofoam ya. Styrofoamnya kita buka saja. Oh. Wow, kebalik ya. Jadi yang styrofoamnya harusnya di atas. Oke. Yang styrofoam ini isinya pasti Gundamnya dan yang ini adalah senjatanya. Oke, ini Gundamnya, ini senjatanya. Oke, sekarang ini saya taruh dulu supaya tidak memenuhi tempat. Ya, karena ini cukup banyak ya. Jadi partnya ini juga cukup banyak. Jadi mungkin saya akan ambil partnya dulu ya sebelum ke Gundamnya ya. Oke, saya akan ke partnya dulu. Part yang terbesar. Wih, berat ini ya. Part yang terbesar ini berat. Vanishing Trooper Mk2 tulisannya begitu di sini. Tidak tahu kelihatan atau tidak di sana ya. Oke, kita langsung saja buka. Nggak ada pelindung kok yang melindungi. Kita buka ini. Iya. Oke, terbuka blister. Nah, ini blisternya bagus ya. Dia ini meskipun bukan KW ya, dia memang asli membuatnya Scoop Lab. Dia asli atau tidaknya itu bisa dilihat dari kemasannya. Kemasannya ini blisternya kaku dan bagus dia blisternya ya. Bahkan sekelas Bandai saja blisternya nggak mungkin bisa sekaku ini gitu kan. Dan ini bagus. Nah, punyaan saya yang Transformer itu aja, itu kan punyanya kayak BMP dan lain sebagainya gitu ya, dan Weijiang. Nah, seperti itu pun aja blisternya tidak sebagus ini gitu ya. Ini bagus beneran ini. Jadi kayak apa? Scoop Lab ini bukan meniru, bukan KW, tapi dia asli ya Scoop Lab gitu ya. Cuman dia nggak punya license kayaknya. Oke, kita tutup ini. Kita lihat isinya. Ini adalah jatuh. Ini adalah yang pertama, yang di blister yang pertama ini adalah senjata. Ini bukan senjata sih, ini itu anunya, apa namanya itu, standnya gitu ya. Ini adalah standnya, nanti bisa dipasang begini. Standnya ini bisa naik turun ya. Kualitasnya build plastiknya ya, build plastiknya atau plastik dasarnya ini cukup bagus ya.
Dan kalau saya lihat tidak kalah sama Bandai, bahkan ini lebih bagus dari Bandai. Betul. Kalau saya lihat malah ini lebih bagus dari Bandai. Jadi saya rasa harganya ya, karena banyak ya yang barang-barang produksi yang bagus, meskipun dia bisa dikatakan KW itu bukan KW tapi unlicensed, kita nggak bisa ngomong KW gitu ya. Kalau KW itu tiruan tapi dibuat sama, cuman barangnya di bawah kualitas standar dan harganya murah gitu. Nah kalau yang ini ya nggak murah ya, 1,8. Kalau kalian membeli metal build gitu, yang paling murah 2,5 juta gitu ya, dan 2,7. Kalau itu saya rasa kualitasnya harusnya sama gitu ya. Cuman memang dia tidak terkenal, jadi dia harganya jauh lebih murah. Oke, kita lihat ini bisa mutar seperti ini. Oke, ini nanti bisa difleksibelkan itu ya. Nah, ini. Dan ini cukup keren sih. Ini juga, wah. Cuman sayang, kayaknya nggak ada yang penyeratnya. Jadi ini, tapi ini bukan untuk naik gini sih, untuk gini sih. Ya, cuman kalau menurut saya, dia tidak pakai ini ya. Ini kan mancap di sini kan, ya, nancap di sini ya. Tapi yang atas ini kan yang tempatnya Huggenbanknya. Nah, ini ada penguncinya di sini. Mungkin tidak kelihatan di sana, bisa dilihat ya. Ini ada penguncinya. Mungkin di sini ada sedikit tombol yang bisa naik turun. Ini adalah pengunci. Tekan, lepas. Jadi ini kalau sudah pas, ya misalkan kayak gini, ini kita tekan. Tek. Nah, kalau sudah ditekan, ini sudah, tidak bisa goyang. Nah, ini ya, ditekan ya. Loh, tidak bisa goyang. Jadi kekuatannya di situ. Jadi dikunci di sini. Jadi ini kita tekan lagi, lepas, rilis. Asik juga. Tapi hati-hati, nanti di dalamnya bisa patah kalau terlalu berat. Oke. Ini pasangnya juga gampang. Ini ada penguncinya enggak ya? Oh tidak, tinggal tarik-tarik saja ya. Oke, jadi tinggal gini aja ya. Ini nanti bisa diatur-atur. Dan ini juga ada pengunci. Kalau sudah selesai dikunci. Nah ini, ini penguncinya di mana? Oke, ini. Nah, ada di mana sih penguncinya? Oke. Ya, yang pasti setelah saya tidak menemukan penguncinya nih ya. Jadi kalau misalkan ini, ataukah dia cukup? Nah, ya ini kita bisa atur gitu ya. Penguncinya cuman saya nggak nemu. Di mana penguncinya yang bisa mengunci ini? Kalau saya lihat itu ini, cuman kok sepertinya. Nah, iya betul. Ini penguncinya ya. Jadi ini rilis, ini kunci. Nah tadi kuncinya agak lah ini kan, nggak bisa ya. Nah, nggak bisa kan? Oke, jadi itu ada penguncinya rupanya. Dan standnya nah ini kan nggak bisa gerak-gerak kan, karena sudah terkunci ya. Oke, nah nggak bisa gerak-gerak. Ini sudah saya kunci ke atas. Oke, let's see another. Ini gampang sih, kalau mau ngelepas tinggal dilepas saja. Oke, yang ini sudah beres. Sekarang kita akan coba lihat. Ya, kita coba lihat senjatanya. Senjatanya cukup banyak ini. Ya, senjatanya cukup banyak. Kita akan coba buka dulu ya. Blisternya ini loh yang menarik gitu ya. Saya tuh sangat tertarik dengan blisternya yang begitu kokoh gitu ya. Yang bagus. Dan tidak kacangan gitu ya. Padahal ini sudah cukup lama sih ya, tidak kacangan. Oke. Wah, keren. Good, very good blisternya. Sangat tidak istilahnya itu benar-benar kuat dan tidak ada kaku. Oke, kita lihat senjatanya. Part-partnya ini mungkin bagian dengkul gitu ya. Part dengkulnya mungkin loh ya, saya juga nggak tahu. Yang ini mungkin nggak tahu, ini kayak ada senjatanya ini ya. Senjatanya ini aneh-aneh gitu ya. Dan ini juga ada senjata, ini ya, yang saya kagumi ya, yang saya kagumi di Scoop Lab ini.
dia itu benar-benar kualitas plastiknya, saya rasa ini Bandai saja mungkin nggak bisa sebagus ini. Bagus ini, Scoop Lab, ya, bagus sekali. Kualitas ininya loh, plastik, dan cara dia menempelkan apa ini kalau stiker itu namanya decal, ya, decal. Nah, decalnya ini itu keren dan ini bisa digoyang-goyang. Oke, ini keren sih kalau saya rasa. Oke, dan ini senjatanya saya taruh dulu aja. Oke. Nah, lalu ada juga ini, saya nggak tahu ini itu apa ya. Tadi nanti aja dilihat, nggak tahu. Nah, ini mungkin salah satu kekurangannya ya. Ini nggak tahu apa, nanti aja. Kayaknya aksesoris ini tinggal menunggu. Kalau ini backpack, kalau ini sudah tahu, ini pasti backpack ini. Dan ini pedang. Dan ini pedang. Ya, pedangnya Gundam kan pasti ya. Pedangnya Gundam, tapi pedangnya kok nggak ada anunya ya. Maksudnya itu pedang yang sinarnya atau apanya nggak ada. Jadi cuman gagangnya doang gitu. Sedangkan yang ini backpack. Backpacknya cukup sederhana ya. Ini backpack. Oke. Backpacknya bagus, look. Kalau saya lihat ini loh, kualitasnya ini nih dicat ini kayaknya warna hitam tapi dicat ya. Oke, ini benar-benar bagus. Ini saya taruh bawah aja ya. Nah, ini saya ginikan supaya kelihatan keren gitu ya. Oke. Backpacknya oke, good, very good. Kualitasnya, aduh, cantik banget. Cantik banget kualitasnya. Oke, kita rasa ini nanti akan kita pasang nanti ya. Oh, ini ada 3 pasang tangan. Tangannya mungkin tidak ada yang artikulasi, jadi semuanya disiapkan. Tangan untuk menembak, tangan untuk pegang senjata, mungkin seperti itu. Tapi saya taruh dulu. Saya mencoba mencari yang namanya apa itu? Yang namanya buku petunjuk ya. Tapi sampai sekarang saya tidak melihat ada buku petunjuk. Kosong, tadi dibuka kosong ya, tidak ada buku petunjuknya sama sekali. Berarti kita harus menerka-nerka gitu ya, karena ini baru pertama kalinya saya membuka, saya pun juga tidak tahu letaknya di mana gitu ya. Kayak yang tadi, wah ini apa ya, apa namanya itu, senjata atau tangan atau gimana gitu, partnya nggak tahu saya. Oke, ini adalah ciri khas dari metal build ya. Kalau kalian pernah membeli, saya belum pernah mereview metal build ya, tapi nanti saya punya banyak metal build ya, lawas, istilahnya mainan lawas gitu ya. Itu ada, nanti akan saya review ya. Kalau ada waktu dan semua yang kecil-kecil gitu sudah saya review semua, maka saya akan mereview yang besar gitu ya. Sorry ya, mereview yang itu tadi apa namanya, metal build dan apa sebagainya, Hot Toys. Tapi Hot Toys di mana-mana sudah ada sih, cuma nanti akan saya mengingatkan saja lah ya model Hot Toys-nya gini. Oke, kita langsung Hukenbeng-nya kita buka, kita lihat. Saya rasa nanti video ini akan saya bagi 2 gitu ya, karena mungkin waktunya yang nggak cukup ya. Nanti yang seri 2 mungkin saya akan sudah coba-coba gitu ya, sambil menambah 1 part lagi, part tambahan gitu ya nanti. Oke, very good. Kemasannya look Bandai saja nggak sebagus ini. Ya, wow, kemasannya ini benar-benar, ini meskipun biasa, ini apa namanya, hanya ya cuman apa sih istilahnya itu, spon ini ya, yang model, kalau ini kan blister, kalau ini tuh model spon gitu ya, spong gitu. Oke, gabus istilahnya gitu ya. Oke, sekarang kita akan buka. Wow, kenapa enggak tahu Bandai kok meletakkannya itu mesti begini gitu ya. Jadi saya mengambilnya pun juga, ini apakah bisa dilepas lewat sini? Oh, nanti takutnya rusak. Bisa ya? Oke. Oh, ternyata bisa kita ginikan, tapi nggak tahu ya, saya tuh takut rusak gitu loh, mau buka tapi takut rusak. Oke,
Oke, rupanya lumayan keren. Careful. Nah, ini sudah kebuka satu, tapi yang ini belum. Nah, maka dari itu saya mau langsung hati-hati saya ya. Saya itu takut mendadak. Ternyata saya takutnya itu kalau merusak bagian dalamnya, bagian gundamnya gitu loh. Jadi makanya saya harus hati-hati. Oke ya, ini karena masih benar-benar pure, saya tidak akan rusak sedikit. Nah, oke, udah kebuka. Nah, oke, kita akan lihat look. Nah, kita akan lihat look. Nah, oke, kita lihat berhasil melihat bagian dalamnya seperti ini. Ya, bagian dalamnya seperti ini. Dan dia lumayan ya, posisi Gundamnya kayak gini. Ya, tapi sejauh ini sih cukup bagus ya. Jadi Gundamnya, bahannya itu very good. Oke, kita langsung saja ambil. Ini pelindungnya nggak bermanfaat sih, hanya tambahan saja. Lalu dilindungi dengan blister lagi. Keren ya, blister gini aja loh, bagus sekali blisternya. Saya baru kagum ini, yang selain Bandai tapi dia bisa memberikan servis yang begitu wow ya. Kita langsung buka ininya dan kita ambil Gundamnya. Aha, dan kita tutup ininya dan kita kembalikan ininya. Ininya kita kembalikan, tutup, kita tutup, kita taruh ya. Sudah jadi. Ini adalah Gundamnya. Berat sekali gitu ya, sangat berat sekali. Oke, saya kagum beneran dengan ini. Saya merasa tidak rugi kalau membeli yang ini. Jadi kalian pun harusnya tidak akan rugi. Oke, kita melihat yang pertama dulu. Saya lepas kacamata ya. Kita lihat catnya. Cat yang utama adalah catnya. Catnya dia bukan glossy, tapi dia doff ya. Catnya doff, dan doffnya ini bukan doff murahan, tapi dia benar-benar cat ya. Dan dia gabungan apa ya istilahnya itu, doffnya ini ya cukup bagus, mulus ya. Dan part besinya itu ada di engsel-engselnya, di join-joinnya seperti ini. Ini part besinya gitu ya. Oke, saya akan tunjukkan menggunakan ini aja, pen. Ini part besinya ya. Terus ini juga part besinya di lengan tangannya. Setiap lengan kaki ini juga part besi. Yang pasti minimal itu part besinya ya. Minimal part besinya ya paling tidak di engsel-engselnya itu. Saya lihat begitu sih. Semua engsel ini ya, kalau lihat engsel lengan ini ya tadi ya. Terus wow, ini di Metal Bull aja rasanya tidak sebanyak ini ya. Look ini. Nih, saya kasih lihat ya. Di Metal Bull tidak sebanyak ini. Pertama lengan tadi. 1 nih ya. 2. Lalu kemudian 3 yang pasti di sini kan. 3. Lalu ini 4. Ini gede nih. Dan ternyata 5 di sini engsel kaki. Engsel kaki ini ada 5 ya. Kiri kanan 6 engsel kaki ya. Lalu saya lihat yang ada juga di sini. Kalau ini kelihatan enggak ya? Enggak kelihatan sih ya. Agak ini. Kalau lihat ini, engsel bahu ini. Di sini bagian pinggul. Nah, di pinggul ini mungkin ya. Nah, kelihatan ini mungkin. Nah, ini pinggul 7. Wow. Terus kemudian di bagian selangkangan ini
8, dan ini tembus sampai di bodinya ini ya, 9. Terus kemudian ini ya, ini lihat, ini ada tonjolan, ini tuh juga diecast gitu ya. Kalau saya lihat bisa-bisa ini kalau saya bukai semua body part kiri kanan apa, frame-nya itu diecast. Metabuild tidak semuanya diecast. Frame-nya mungkin ya campuran diecast dengan diecast juga dengan plastik gitu ya. Kalau yang ini frame-nya benar-benar diecast semua nih. Dan dia warnanya juga keren. Diecast-nya juga bagus. Warna catnya juga bagus. Benar-benar ini kelihatan ya pinggulnya. Ini diecast-nya kelihatan juga. Oke. Cukup panjang diecast-nya. Oke, kita lihat secara garis besar. Ini hasilnya. Keren ya. Keren. Oke. Kita akan coba mau lihat yang ininya dulu ya, bodinya dulu ya. Akan kita lihat. Oke, saya akan promokan. Wait. Oke, saya belum siapkan. Saya akan memperlihatkan itunya. Memperlihatkan. Oke, ya. Oke, kita akan lihat ya secara keseluruhannya. Kekuatannya juga kokoh ya. Dan dia benar-benar elegans. Tidak seperti KW-KW yang biasanya. Kalau nggak salah mungkin ya, saya juga punya sih, tapi nanti juga akan saya review gitu ya. Ini dengan dia Devil Hunter aja bagus ini. Cuman sayang dia cuma sekali cetak gitu sudah nggak ada lagi. Karena mungkin ya itu tadi kemana Scoop Lab gitu ya. Atau dia Scoop Lab adalah salah satu yang pabrikan kan biasanya rata-rata sama, cuman dia buka pabrikan baru, kemudian takut kena ya udah langsung ditutup gitu. Oke. Perpaduan warnanya juga cukup lumayan ya, tapi kalau di Gundam Super Robot Wars-nya ya saya tidak tahu gitu. Cuman satu hal ya, kalau robot Gundam biasanya itu selalu bagian badannya ini itu lebih pendek, kakinya itu kelihatan besar gitu. Gak tahu apa memang semua Gundam itu seperti itu ya. Oke, saya akan stop. Ya. Oke, sekarang kita akan cek. Ya, kita akan cek. Cek untuk ininya. Apa namanya? Artikulasinya. This is the last. Sebelum saya tutup. Dan saya akan lanjutkan di next review. Oke. Kita lihat artikulasi bagian kepala. Ting tung, ting tung, ting tung. Toleh. Tolehnya lumayan. Cuman dia nggak bisa sampai ke belakang. Oh, belakang bisa ternyata. Tapi ketutupan ini. Lihat. Ketutupan ya. Oke, bisa, tapi wah keren sih ya. Tangannya kalau kita buat bisa 360 derajat. Oke, keren. Ini kalau tidak ada backpacknya, kalau tidak ada lain-lainnya ya. Kalau ada lain-lainnya ya nggak bisa. Lalu kita lihat, perut, masih perut. Dapat lihat ke kanan ya. Oke, lalu berikutnya mungkin kita lihat, dia masih perut. Gila, harus hati-hati ya. Dan dia maksimum, gila, benar-benar masih ini ya, masih apa, dan ini maksimum ya, hati-hati, karena ini saya lihat ternyata yang di bawahnya ini sama yang di atas ini bersentuhan, jadi kalau gini dipaksakan ke atas, takutnya kena ini bisa pecah gitu ya, jadi maksimum sekian, meskipun dia termasuk double joint, tapi saya tadi nggak bisa menggerakkan yang bagian atas ya, jadi bagian atasnya ini agak sulit digerakkan. Nggak bisa ya, ini mungkin nggak bisa, jadi
Ini meskipun double join, tapi yang bagian atas ini nggak mau gerak ke depan. Harusnya bisa gitu, tapi mungkin yang sebelah sini dia agak berat. Nah, ini juga bisa nih. Sudah lah, ini bisa. Akhirnya dia yang sebelah kiri bisa sampai seperti ini. Karena dia double joinnya nih. Oh, kan? Dia gerak. Kiri kanannya apa? Double joinnya gerak. Tapi yang sebelah kiri, dia kok nggak mau gerak ya double joinnya. Aduh, ini kalau saya paksakan, wah nggak bisa. Nggak bisa. Ini saya paksakan bisa pecah nantinya. Oke? Jadi yang kiri bisa. Ya, namanya kalau misalkan pabrikan yang bukan sangat asli gitu ya, ya kita nggak. Sebetulnya bisa, cuman ya takutnya patah kalau dipaksakan. Oke, untuk bagian bahunya dia bisa ke kiri dan dia nggak balik. Oh, kan yang lain-lain biasa balik ya. Ke kiri, dia nggak balik. Oh, keren sih. Mantap. Tunduk. Oh, bisa tunduk ini. Lihat, bagian sini kelihatan ya, tunduk. Terus kita naikkan. Oke, tunduk. Oke, dia bisa ya. All of bisa. Lalu ini bisa ke belakang sampai sekian. Lalu bagian depan, ini istilahnya kolor gitu ya kalau orang bilang ya. Kolor depannya bisa tarik ya, bisa tarik. Lalu kolor sampingnya juga bisa sampai sini. Nah, dan di sini kelihatan, baru kelihatan ya. Itu ada besinya. Kelihatan besinya ya. Besinya itu diecast dan dia all. Oke, benar-benar rasanya framenya ini benar-benar diecast semua. Ya, jadi framenya ini benar-benar diecast. Oke. Lalu kita coba lihat sekarang di bagian apanya ini ya. Oke, di bagian ininya mungkin. Bagian lengan ini sudah, dia bisa naik sampai sekian lengannya. Wih, keren sih. Oke, good. Lalu kita lihat di bagian kakinya sekarang. Oke, sekarang kakinya tendang ke depan. Seberapa jauh dia? Oh, kolornya naik ya. Bisa sampai segini dan tidak jatuh. Wih, keren ya. Tidak jatuh itu bagus. Lalu kemudian ke belakang. Oke, ke belakang maksimum seperti ini ya. Cuman kolornya ini dia kolornya ini sayang sekali tidak kiri kanan ya. Jadi ini naik, ini juga ikut naik. Oke, jadi di sini kelihatan kolornya ya. Oke, dia bisa seperti ini. Oh iya, keren juga ya ke belakang. Oke, sekarang akan kita lihat engsel double joinnya. Ini bisa sampai seberapa? Wah, keren. Double joinnya, kakinya keren sekali. Ya, sangat keren sekali. Dan dia ini benar-benar 100%. Wah, ini engsel besinya ini menarik ini ya. Intinya membeli ini itu tidak rugi kalau saya bilang ya. Oke, ini kita lihat kakinya juga lumayan, posenya juga pushable, kepalanya juga oke. Bagus sih kalau menurut saya. Nah, terus yang bagian ininya bisa nggak ya tutup? Oke. Ya, ini engselnya ini kelihatan ini ya. Wih, ini kelihatan tuh. Ya, ini kelihatan nggak kelihatan ya sini ya. Kelihatan ini. Oh, tulangnya sampai kelihatan. Ini tulangnya untuk ini loh, untuk apa namanya? Untuk dengkul kalau istilahnya ngomong dengkul ya. Oke, ini benar-benar artikulasi kakinya. Ini yang wow. Oke ya. Tapi kok jadi susah baliknya ya? Kok jadi susah? Oh, enggak. Oke. Keren sih. Ini benar-benar seret atau karena dia masih baru ya. Baru dibuka kayak gitu ya. Tapi ini cukup lama sih, sudah 2,5 tahun gitu ya. 2020 sekarang 2022 ya, 2 tahun ya. Oke, untuk kakinya sekarang, kakinya ini cuma bisa naik sekian ya, ini. Dan kita tidak bisa, kiri bisa, nih, nggak kelihatan ya. Ini agak sedikit kiri ya, agak miring kiri kan ini kelihatan ya. Kalau ini miring kiri, lalu dia bisa ke miring sini. Oh iya ya, ini kan untuk pergerakan engselnya supaya dia gerakannya bisa kayak wide gitu ya, kayak gini misalkan. Nah, jadi ini kan bisa menyesuaikan. Oke, loh kita lihat ini sepatunya ini besi, ini frame-nya ini besi nih sepatunya.
tapaknya besi. Jadi ya cukup bagus semuanya. Oke, itu saja dulu yang sekarang bisa saya review. Nanti kita akan lanjutkan pada next video ya. Oke, kita akan lihat ini tingginya seberapa dulu. Oke, kita akan lihat tingginya. Nah, untuk nanti ke depannya kita nggak akan lihat tingginya lagi ya. Oke, kita lihat tingginya ini 20 cm. Saya nggak kelihatan, saya gini kan aja. Ternyata 19,5 ya, 19,5. Jadi ukuran tingginya adalah 19,5 cm. Jadi cukup tinggi dan keren ya. Keren sih, saya rasa ini patut dimiliki. Dan dia tidak letoy. Itu yang sangat baik sekali dan sangat baik dari sebuah produk. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Kita akan berjumpa lagi di next video, yaitu kita tetap melanjutkan untuk Scoop Lab Hugenband ya. MK itu Hugenband. Kalau di sini Scoop Lab-nya namanya ya Presorius ya nih, Internigram. Oke, see you next video. Bye bye.